kayak gini, jelas tuh merinding gue. Cewek gini ngeliatin gue, mukanya rusak mas, rusak. Baju pendaki tapi baju pendaki. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini Om Mamat edisi di rumah aja. Ya nggak kerasa kita udah di minggu ketiga bulan puasa. Yang artinya sebentar lagi kita merayakan Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri. Dan memang Hari Raya Idul Fitri pada kali ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita dilarang mudik atau pulang ke kampung halaman karena adanya Corona. Jujur memang mungkin sedikit berat buat kalian, apalagi yang udah kangen dengan kampung halaman, kemudian ingin ketemu saudara-saudara atau keluarga. Ya mudah-mudahan hal itu kita lakukan agar semuanya dapat segera membaik hingga akhirnya kita dapat berkumpul bersama-sama. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai sebuah kisah ketika mendaki Gunung Semeru di tahun 2014. Selamat malam Mas Erik. Selamat malam mas. Halo sahabat Om Mamat. Gimana rasanya Mas ketika mengalami pengalaman tersebut? Campur aduk sih mas ya. Campur aduk, tapi ada jadi pelajaran juga sih. Ya ada inilah, ada apa ya, hikmah juga lah. Ya tapi lu masih suka inget-inget gak sih pengalaman lu itu sampai sekarang gitu? Selalu mas, selalu. Gue maksudnya sering pendakian, sering lah ngalamin hal-hal kayak gitu ya. Cuman yang inilah yang paling gak pernah gue lupain lah ya. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya pada kali ini, jangan lupa juga kalian follow Instagram kita yang ada di bawah ini. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Kisah ini pendakian gue ke Semeru bersama 3 sahabat gue. Itu di bulan Juni tahun 2014. Temen gue itu Ginong, Rama, sama Yansen. Harus gue sebutin sih karena nanti biar ya detailnya enak lah gitu ya. Jadi gue berangkat dari stasiun Senen, tanggalnya gue lupa gitu ya. Bukan bulan Juli 2014, gue dari stasiun Senen menuju stasiun Malang Kota. Nah di Malang Kota itu gue dijemput sama rekan gue yang orang Malang asli untuk langsung menuju ke stasiun Tumpang waktu itu. Untuk naik jeep ya, dari jeep langsung ke Ranupane. Jadi singkat cerita, perjalanan udah lanjut, gue udah sampai Ranupane lah ya, langsung sampai Ranupane itu sekitar udah sore, pokoknya udah jam 5-an. Temen gue yang asli orang Malang ini nyaranin kita untuk tinggal dulu di rumah rekannya dia yang asli orang suku situ ya, Tengger itu ya, pokoknya situ. Akhirnya ya udahlah, kita berempat mutusin ya udah kita nginep aja di rumah warga dulu gitu ya, untuk sampai besok paginya kita berangkat. Jalanlah kita menuju rumah warga itu. Sampai di rumah warga kita disambut dengan baik, welcome, bapak yang punya rumah juga welcome, ibunya welcome, anaknya welcome banget. Kita istirahat sampai menunggu besok untuk simaksi dan lain-lain ya, untuk keberangkatan pendakian kita. Besok paginya kita ngurus-ngurus simaksi, nyiapin packing, logistik segala macam. Akhirnya kita siap untuk
melakukan pendakian kita. Oh iya, sebelumnya ini gue mau cerita. Di pendakian ini emang rencananya kita berempat ini cuman untuk sampai Ranukumbolo, bukan untuk sampai ke Mahameru. Jadi emang satu rekan kita yang namanya Jansen ini kan dia pertama kali melakukan pendakian ini. Jadi dia pengen kita ke Ranu aja. Oh ya udah, kita bertiga akhirnya sepakat sebelumnya ya udah kita ke Ranukumbolo aja. Akhirnya, tapi sebelumnya dari lo berempat ada yang udah pernah ke Semeru? Kalau gue itu udah alhamdulillah 3 kali. Kalau Ginong itu 2 kali. Kalau Rama itu sama kayak Jansen, dia baru pertama kali itu. Cuman kalau Jansen ini dia punya riwayat penyakit lah ya. Jadi apa ya namanya, kita harus kawal dia bener-bener lah gitu. Ibaratnya gitu. Udah kita akhirnya sampai di Ranupane. Di Ranupane itu sekitar pukul 8 ya. Kita melakukan perjalanan pendakian. Di perjalanan menuju Ranukumbolo itu sama sekali nggak ada yang aneh-aneh. Kita menikmati, enjoy. Jansen juga menikmati, enjoy segala macam. Akhirnya kita sampai di Ranukumbolo itu sekitar pukul 1 siang kalau nggak salah. Pokoknya belum terlalu sore. Itu sekitar jam 1. Sampai di Ranukumbolo itu karena hari biasa ya waktu itu ya, bukan weekend ya. Kita emang nyari waktunya hari-hari biasa. Jadi pendaki itu nggak terlalu banyak, cuman nggak penuh, yang penuh banget gitu. Masih banyak spot kosong gitu. Akhirnya kita mutusin untuk bangun tenda di depan banget danau, cuman agak 10-15 meteran lah dari danau gitu. Pas kita mau bangun tenda, ternyata frame patah 2. Nah, kita bingung lah, frame patah 2 nih, gimana nih? Ya, akhirnya ya udahlah, kita mutusin udahlah, kita ngopi-ngopi dulu, santai-santai dulu. Udah sekitar jam 3-an lah, kita mutusin. Jadi di Ranukumbolo itu ada, di pojok tuh ada shelter ya. Dia terbangun kokoh lah, shelter kokoh gitu. Jadi kita coba ke situ, duduk di situ sampai akhirnya kita izin gitu. Ini boleh nggak ya, maksudnya kita istilahnya tidur di sini gitu. Terus oh ya udah silakan aja, ternyata banyak di situ, bukan cuma kita doang. Ada beberapa pendaki lah yang emang di situ juga gitu. Oh ya udah, apa akhirnya kita di situ bareng ke maghrib, jam 8. Gue di situ berempat ngobrol biasa, sampai akhirnya datang pendaki yang apa itu, terus gue ngobrol kan ya sama dia orang Malang asli, dia guide, dia nganter antar pendaki lah ya. Dia termasuk salah satu apa ya, senior mungkin dia di pendakian Malang, cinta alam Malang kali ya, karena dari cara bicaranya, dari ngomongnya dia emang tahu gitu. Dia expert lah gitu ya. Kita ngobrol di situ panjang lebar. Nah, pas di saat kita lagi ngobrol ini berempat nih, karena si Rama waktu itu tidur. Jadi gue ngobrol cuman gue, Jansen, Ginong, sama si Mas ini, gue lupa namanya. Ngobrol sampai akhirnya si Jansen izin ke kita. Itu sekitar pukul 8-an ya tadi ya. Izin ke kita. Gue mau kemana? Buang air, kata dia, kata Jansen. Gue buang air dulu. Oh ya udah, lu mau temenin nggak? Gak usah, gue sendiri aja. Karena Jansen ini kan tipikalnya dia suka menyendiri orangnya. Pertama suka menyendiri, terus dia suka bikin lagu. Jadi mungkin suasana yang sepi gitu cocok buat dia. Ya udah, kita biarin. Ya udah Sen, jangan lama-lama ya. Gue suka dengan hal-hal mistis gitu ya. Suka dengan hal mistis, suka dengan sejarah-sejarah
misalkan gue di gunung mana, gue suka cari tahu nih gunung ini apa gitu, mistisnya apa gitu. Keluarlah dari ucapan gue, Mas, cerita-cerita mistis di sini apa ya Mas? Gue nanya gitu. Wah, saya nggak mau cerita Mas, kata dia. Udahlah, nggak usah ngomongin yang kayak gitu-gitu. Udah, kita ngopi-ngopi aja, ngobrol yang lain, kata dia. Oh gitu, ya udah, kita ngobrolin yang lain lagi. Sampai akhirnya gue pancing terus tuh. Mas, cerita gitu, enggak pancing, belum gue pancing. Sampai mungkin dengan rayuan maut gue kali ya, kebuka dia. Ada dia cerita salah satu kisah tahun-tahun ke belakang lah. Ada sepasang pendaki turun dari Mahameru, jatuh ke Blank 75 yang ceweknya. Terus yang cowoknya ini mau nolongin, ternyata jadi korban juga gitu. Ya udah, singkat cerita gue ngobrol panjang lebar. Dia cerita tentang mistis-mistis di Semeru ya, sampai Kalimati diceritain sama si Mas, dibuka semua gitu ya. Pendapat tante-tante Kunti di Kalimati diceritain semua sama dia. Dari cerita itu ada satu nggak yang bisa lo ceritain? Yang paling keinget lah. Yang paling gue ingat ya itu, yang kisah yang jatuh itu, soalnya yang paling serius dia cerita itu sih. Cerita tragedi yang itu gitu. Akhirnya singkat cerita itu udah larut, udah malam lah, kalau udah sampai jam 2-an gitu. Si Rama masih tidur, gue sama Ginom bertiga ngobrol sama si Mas ini. Kok si Yansen belum pulang? Udah jam segitu gitu. Gue bangunin lah si Rama, bangun Ram. Tolong cari Yansen, gue bilang. Oh gitu, kemana bang? Ke si Rama. Gue nggak tahu, dia tadi buang air kecil. Nggak jauh, paling kata si Rama, paling lagi di depan danau, kata dia. Oh yaudah. Akhirnya si Rama nih, yaudah gue kesana deh, sekarang gue mau buang air kecil, yaudah. Si Rama yang jalan, balik tuh akhirnya si Rama datang dengan si Yansen gitu. Dari mana Sen? Biasa di depan danau gitu-gitu. Terus si Rama ngomong sama gue, di depan danau yang ada itu bang, ada batu yang dihalangin sama tali gitu. Gitu. Oh di situ ya. Cuma gue nggak pikir aneh-aneh lah, gue nggak mikir aneh-aneh. Oh iya. Singkat cerita, besoknya pagi kita udahin tuh obrolan sama si Mas asli Malang itu, kita udahin. Besoknya pagi, karena kita emang niat cuma di Ranukumbolo untuk 3 hari 2 malam, kita niat rencana waktu itu ya. 3 hari 2 malam, kita jalan-jalan lah ke Oro-Oro, keliling-keliling situ untuk foto-foto. Pas kita turun dari Tanjakan Cinta, kok ini rame pasukan berbaju oranye nih, ada tim SAR, ada Basarnas gitu. Pas kita sampai ke Ranukumbolo lagi, kita tanya, kenapa mas? Ada yang hilang dari dari Mahameru, dari Mahameru kepisah sama rekan-rekannya gitu. Oh gitu, jadi semua yang ada di Kalimati, semua udah di atas tuh disuruh turun mas. Mereka disuruh turun semuanya. Dan kita yang di Ranukumbolo, saya mau nginep semalam lagi tuh nggak boleh mas. Jadi emang harus steril banget gitu. Jadi memang rencananya pada saat itu 2 malam ya? Iya, rencana 2 malam kita di situ. Tapi karena hal tidak memungkinkan, karena pas gue tanya sama pihak Basarnas ya mas, gue mau semalam lagi masih boleh kan? Oh nggak bisa, ini harus steril semua. Nanti yang di atas Kalimati semua suruh turun semua, kata dia. Pada saat itu katanya ada berapa yang hilang? Yang hilang 1 mas, kepisah dari rombongan 1 orang. Gitu, kepisah dari rombongan 1 orang. Udah gitu, udahlah kita akhirnya udah cukup lah buat kita ya, maksudnya gue tanya Yansen yang emang ngajak kita ke situ kan ya, lu udah puas, udah enak, ya udah sih, ya mau gimana lagi,
mutusin turun. Akhirnya kita udah packing lagi untuk persiapan balik. Kita jalan nih berempat dengan posisi, kalau gue tiap pendakian gue selalu jadi sweeper, Mas. Gue selalu paling belakang. Posisi waktu itu Ginong di depan, Rama di kedua, Jansen ketiga, gue paling belakang. Pas lagi jalan-jalan kok gue ngeliat, karena depan gue Jansen langsung ya. Kok gue ngeliat kaki dia udah mulai lemes nih, gue bilang. Karena Jansen ini punya asma akut, Mas. Di samping itu ada penyakit lain yang gue gak bisa ceritain deh. Gue ngomong, akhirnya kita berhenti dulu berempat. Ngobrol-ngobrol. Si Ginong sama Rama mutusin untuk duluan. Maksudnya bukan duluan untuk langsung ke Ranupane. Dia duluan untuk sampai berapa. Dia bikinin kita teh anget. Makan dulu gitu. Bikin kopi lah ibaratnya. Yaudah. Jalan duluan deh. Gue bilang gitu. Yang sama Ginong, ke Rama sama Ginong. Sorry. Akhirnya gue jalan lah berdua sama si Jansen ini. Pada saat itu berarti yang turun rame dong, karena kan pada disuruh turun semua. Nah, kalau waktu itu Mas, logika sih ya, harusnya itu kan harus clear area Semeru ya. Harusnya itu kan dikosongin ya, sebenarnya harusnya berarti banyak yang turun harusnya. Gue ngerasa waktu itu sepi gitu. Cuma beberapa pendaki yang pertama-tama nih, yang lewatin gue cuma beberapa pendaki lah gitu. Akhirnya ya udah gue lanjut sama si Jansen jalan. Di tengah perjalanan ini benar-benar sepi ya, benar-benar jam 3 jam 4 kayak rasa gelap banget, Mas. Gelap banget. Gue jalan berdua sama Jansen. Si Jansen di depan gue posisi. Tiba-tiba dia bilang gini, gue di belakang deh, lu depan gue, kata dia. Kenapa Sen? Kalau kayak gitu gue gak bisa jagain lu, gue bilang. Gak apa-apa, lu depan gue di belakang lu aja. Perdebatan tuh di situ, Mas. Sampai ya sedikit kesal juga gue, cuman gue orangnya gak mau nunjukin kesal gitu. Akhirnya yaudah, gue coba nurutin nih kata-kata dia. Gue posisi sekarang gantian, gue depan Jansen di belakang gue. Lagi gue jalan, kok suara langkah kaki gak ada, Mas, di belakang. Gue nengok ke belakang kan, si Jansen posisi dia lagi balik lagi menuju arah Ranupane. Gue teriakin kan, Sen, ngapain lo? Dadah, dia cuma bilang, dadah. Balik, gue kejar dia, gue tarik kan. Udah ayo balik, gue bilang, lo ngapain balik lagi? Gue pengen balik lagi ke sana, kata dia. Udah sore, gue bilang, ntar lain kali bisa, gue bilang. Kesana tuh ke tapi Ranukumbolo maksudnya? Iya, dia balik lagi ke arah Ranukumbolo. Gitu, yang harus kita balik ke arah Ranupane, dia mau balik lagi ke arah Ranukumbolo. Gitu. Terus udahlah terjadi perdebatan itu, gue tarik lagi dia, udah balik Sen. Ya udah, kata dia mau balik tapi gue disuruh di depan lagi. Akhirnya ya udahlah, gue di depan lagi, gue ngalah lagi lah gitu. Gue di depan, gue sambil ngobrol nih sama dia. Lagi-lagi suara dia nggak ada tuh di belakang. Si Jansen, pas gue nengok, dia jarak udah hampir jauh sama gue. Udah 10 meteran kali ya, 15 meter kali ya. Dia balik lagi ke arah Ranukumbolo. Di situ gue teriak. Soalnya dengan ada kasar ya, maksudnya, Sen, itu gue balik lo, gue bilang. Ngapain lo, kondisi udah gitu mau balik lagi, gue bilang. Gue lari ngejar dia, gue harus lari tuh ngejar dia, karena dia sambil jalan soalnya ke arah Ranukumbolo lagi. Gue lari, gue tarik dia, Sen balik, gue bilang sambil gue dudukin dia, balik sambil gue tampar mukanya, balik lo. Yaudah yuk balik, tapi lu posisi depan lagi. Wah lu ntar gitu lagi, gue bilang. Ntar gue di depan, lu balik lagi, gue bilang. Gue bercandain gitu kan. Enggak kok ya. Akhirnya gue inget banget itu jam 5, Mas. Kenapa? Soalnya di Gunung Semeru itu kan keluar asap itu jam 10 pagi sama jam 5 ya, kalau nggak salah gitu ya. Gue berarti itu pas di jalur gue itu gue ngeliat asap keluar dari Mahameru. Oh berarti ini jam 5 nih. Gitu. Berarti posisi gue waktu itu jam 5. Pas gue lagi jalan lagi sama Jansen,
posisi gue masih di depan Jansen. Nah, yang gue bingung nih Mas ya, sama pendakian seumur hidup gue nggak pernah nemuin yang namanya hewan, kecuali babi hutan ya. Di Cikuray banyak, gitu, Pegadaian banyak. Ini gue nemuin kayak apa ya, nggak tahu itu owa Jawa apa, cuman dia kayak monyet Mas, hitam, gede gitu. Mereka bergerombol gitu, banyak di atas pohon begini, kayak seakan-akan pengen nyerang gitu loh. Ini apa sih, gue bilang, gue udah sama Jansen kan akhirnya, kan udahlah cabut deh, nggak usah eye contact, gue bilang. Jalan aja, ya jalan, lari tapi pelan gitu. Gue kira kalau dikeroyok aja kan bahaya juga gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita, gue masih jalan tuh berdua sama Jansen. Gue punya pemikiran gini lagi Mas, gue selama jalan sama Jansen ini kok nggak ada apa ya, hilir mudik pendaki gitu. Padahal logikanya yang tadi gue bilang, yang dari atas harusnya karena harus clear area di run dan sebagainya itu harusnya kan turun, dan dari bawah ini harusnya mungkin tim sah gitu ya, kan harusnya ramai ya masih di jalur ya. Ini berdua doang gitu, bener-bener berdua doang. Akhirnya si Jansen posisi masih belakang gue jalan sampai gue lewatin jalur yang apa ya, kayak terowongan itu tuh. Dari akar tuh jadi kayak terowongan tuh, bener-bener serem sih itu jalur tuh. Gue lewat situ, tiba-tiba Jansen lari sambil teriak, dia lewatin gue. Yang tadi dia pengen di belakang, tiba-tiba dia lari lewatin. Anjir, gue emang nyepah ceplos ya Mas ya, apa adanya gue gitu. Nah apa sih Jansen? Gue nengok ke belakang Mas, itu jadi sebelah kanan ini jurang, sebelah kiri ini tebing nih. Itu cewek Mas, cewek gini, jelas merinding gue. Cewek gini ngeliatin gue, mukanya rusak Mas, rusak. Baju pendaki, tapi baju pendaki. Astagfirullahaladzim, gue lemes tuh gue diem tuh, masih ngeliat dia, gue diem, gue balik lagi. Gue cuma bisa ngomong, setengah ganggu ke aing, anjing cekur aktif. Kata saya tuh ngomong Sundanya gitu, jangan ganggu saya di sini cuma pengen nikmatin alam gitu. Sambil saya jalan, saya pengen lari berat, bener-bener kayak ditarik gitu ya, berat banget. Sampai akhirnya saya baca dalam hati, semua doa yang saya bisa saya baca tuh sampai jalan. Sampai akhirnya saya ngeplong tuh, saya bisa lari tuh. Sampai akhirnya pas saya lari nggak jauh, si Jansen udah sama si Rama Mas, sama si Ginong. Tapi Jansen posisi masih berdiri, masih ngos-ngosan lah, masih capean lari gitu kan. Cabut aja Rik, kata dia, cabut aja. Saya mau mastiin ini saya sugesti apa enggak nih, lihat yang tadi itu sugesti apa enggak gitu. Saya mastiin nih Jansen, lihat muka gue, itu lihat cewek. Kalau tahu, kata dia, berarti bener dong ya, yang lihat gue sama dia dong ya. Akhirnya gue bilang, ya udah cabut, gue duluan ya Ram, gue bilang gue duluan. Akhirnya gue cabut tuh sama Jansen, posisi masih lari gue tuh sama Jansen, lari, sampailah gue di Ranupane, alhamdulillah dengan tanpa gangguan apapun lagi. Sampailah di Ranupane. Kalau gue mungkin menganggapnya udah gitu. Cuman kalau ngeliat Jansen nih shock banget sih dia emang. Akhirnya nggak lama si Ginong datang sama si Rama. Kenapa sih? Dia nanya kenapa sih? Ntar aja lah, gue bilang, ntar aja jangan di sini, gue bilang. Ini mau pulang juga kan karena udah maghrib ya. Udah maghrib, kita janjian sama temen gue yang punya mobil jeep juga kan. Berarti 2 hari kemudian dia baru jemput gue. Maksudnya sehari kemudian dia baru jemput gue. Karena kita terpaksa diturunkan kan ya, dari Ranukumbolo itu gitu.
Akhirnya kita mutusin, ya udah kita ke rumah warga yang waktu pertama kita datang aja. Gue bilang, oh ya udah di situ aja. Kata anak-anak mengamini gitu ya. Ya udah kita ke rumah bapak itu aja. Ya udah yuk. Gue kesana, kondisi sepi, gue ketok pintunya. Alhamdulillah bapaknya ada, ibunya ada, anaknya ada lengkap. Udah pada turun mas, Pak, udah ada yang kejadian. Saya bilang, iya, ada yang hilang katanya gini. Terus mau pulang kapan? Ya besok paling Pak. Ya udah nginep di sini. Ya udah, kita mutusin untuk nginep di situ, untuk beres-beres di situ. Kita mandi lah akhirnya di situ. Singkat ceritanya kita mandi segala macem. Pas lagi kita ngobrol nih, ini udah mandi ya. Posisinya kita udah rapi lah, udah rapi. Si Hansen posisi depan gue nih pas lagi duduk. Kok gue ngeliat si Hansen tatapannya aneh gitu. Gue yakin ini bukan Hansen. Gue pribadi. Dia ngeliat gini tuh mas. Dia melototin gue, tapi nunduk lagi. Gitu terus deh. Gue ngamuk mas. Gue ngamuk di situ. Gue bilang, lo keluar dari teman gue. Gue bilang, lo ngapain di sini? Gue bilang, gue udah ngamuk-ngamuk. Gue cekek tuh si Hansen lehernya kan. Si bapak itu ngomong, mas, udah mas, jangan dilawan yang kayak gini mas. Udah tenang aja, jangan dilawan. Ibaratnya saya ngobatin lah ya, ibaratnya gitu kali ya. Ntar aja. Setelah ditenangin gitu, gue duduk lagi. Si Rama ini udah ketakutan gitu. Dia nanya, bang, kenapa sih? Ntar gue ceritain, gue bilang, ntar aja. Jangan sekarang, gue bilang. Si bapaknya akhirnya dia nenangin gue kan, udah mas, masih tenang, udah minum aja. Dia nyuruh anaknya tuh. Si bapak itu nyuruh anaknya ke kamar bawa gelas isi air putih. Anaknya ke kamar, gue nggak tahu pertama dia mau ngapain. Sampai akhirnya pas gue lagi di situ, posisi Hansen masih begitu ya, masih ngeliatin gue, masih nunduk. Pas kedengeran anak yang ngaji tuh mas dari kamar tuh, kedengeran ya, sayup-sayup ngaji tuh gue, aduh, merinding semua badan gue. Astagfirullahaladzim, kenapa lagi sih? Gue kira udah selesai lah, ibaratnya gue kira udah selesai tadi, udah, kok masih gitu. Tuh anaknya ngaji terus. Gue sambil cairin suasana tuh ngobrol. Cuman kalau di Hansen ini udah bisa diajak ngobrol gitu. Dari awal dia yakin sih bukan di Hansen. Cuman kalau Rama gitu kan, kalau temen gue yang dua ini mungkin mikirnya kan dia belum tahu apa-apa nih cerita yang di atas nih. Akhirnya si bapak itu bawa air lagi ke kamar. Si bapak itu yang nuangin minuman tuh, nuangin air putih itu ke Hansen, diminumin. Selang beberapa menit tuh sadar si Hansen, dia gini nunduk, cuman jadi normal, udah ngobrol aja biasa. Gini lah, ini kayak gak ada apa-apa nih si Hansen nih. Oh ya udah, kita ngobrol. Akhirnya kita mutusin untuk tidur mas. Kita itu tidur kan di ruang tamunya si bapak ini ya. Ruang tamu itu posisinya pintu depan, sebelahnya pintu depan tuh ada kasur. Itu Ginong tidur di situ sendirian. Kalau gue pakai sleeping bag bertiga. Gue Hansen posisi gue deket dapur. Ini nih klimaksnya nih mas. Menurut gue ya, kalau gue klimaksnya. Pas lagi kita tidur mas. Ini rumah mas. Rumah si bapak nih. Kayak digoyang-goyang mas. Suara di atap. Suara panci, suara apa tuh yang di dapur. Kayak bunyi main drum gitu. Tang. Di luar anjing dia nangis. Kayak begitu pokoknya. Astagfirullahaladzim, ini apaan? Gue kan tutupin pakai sleeping bag nih. Gue buka. Tenang semua. Ginong tidur. Maksudnya dia mendengkur keras banget ya. Hansen gak ada pergerakan. Gue cuman yang gue disiram kan
Bang, gue juga denger, kata dia. Udah. Gue bilang, Ram, temenin gue ke belakang. Gue penasaran, gue bilang. Bang, gue banget si Rama, jangan, kata dia. Udah, gak usah dianggap, tidur. Cuman tuh bener-bener mas, kayak sekali seumur hidup gue lah, maksudnya rumah bisa kayak diserang gitu, dilempar batu dari luar, atau kayak ada yang lari-lari. Cuman itu yang rasain cuma gue sama Rama doang gitu. Gue cuma sama Rama berdua doang yang tahu. Gue mikir positif aja, itu bunyi masih ada tuh mas, bunyi masih ada. Positifin pakai sebelum mikir positif, gue tutupin pakai back. Ketiduran lah gue mas, tiduran. Ada subuh, gue kebangun karena Ginong kan, kalau Ginong ini salah satu yang ibadahnya bagus lah ya, ibadah bagus dibangunin satu-satu. Sholat mau enggak itu dia udah bangunin kita, udah ngingetin kita gitu. Gue tanya ke Ginong, gue manggilnya kan bang ya, bang, lu malam dengar sesuatu? Enggak, kenapa emang? Iya, dalam hati gue dari mana dengar juga, dia tidurnya paling keras mendengkurnya gitu, kencang banget. Iya, nggak mungkin juga. Akhirnya udah semua selesai, kita mutusin untuk packing segala macem. Nah di sini Rama nanya ke gue, bang, semalam apaan ya, kata dia. Gimana gue tahu, gue ngajak lu juga ke belakang, gue bilang. Lu nggak mau? Ya mana berani gue kayak gitu. Iya sih, cuman ya udahlah, gue bilang nggak usah dianggap. Itu rumahnya keguncang juga apa hanya suara guncangan aja? Kayak apa, kalau gue ngerasain kayak goyang mas. Agak goyang ya? Kayak goyang. Tapi bukan gempa, nggak mungkin gempa. Soalnya kayak panci di belakang di kentang-kentong, di atap rumah ini, kayak ada air lari. Akhirnya si bapak, sebelum kita pulang, si bapaknya manggil gue, Mas Erik, sini. Pengen ngobrol sama Mas Erik. Ya udah. Situlah gue ngobrol. Ya Pak, semalam ya itu teman kamu, dia mau dibawa mas sama penghuni Ranu Kumbolo. Nyebutin sih namanya, dia nyebutin. Cuman gak tahu deh, gue enak gak nyebutinnya. Dia nyebutin ada dewi-dewinya. Dia nyebutin itu bapak itu. Gue, yang bener Pak, gue bilang. Iya. Makanya gak tahu kenapa Mas Erik terus yang dipelototin sama dia. Saya langsung mikir mas, jangan-jangan gue terakhir ya Pak, pas perjalanan gue balik, pas trekking pulang turun ke bawah, Jansen 2 kali Pak mau balik ke arah Ranu Kumbolo, gue bilang. Tapi gue tarik Pak, gue tarik lagi itu 2 kali, dia mau 2 kali mau balik lagi ke Ranu Kumbolo. Oh, si bapak itu langsung mengambil kesimpulan, jangan-jangan dia berarti benar mas, gara-gara mas menghalangi. Jadi Mas Erik yang dipelototin terus sama dia. Gue ceritain karena malamnya cerita mistis itu, gue ceritain sama bapaknya. Ya udahlah kata bapaknya, cuman ya itu mungkin jin yang menyerupai sosok-sosok gaib gitu. Ya udah, akhirnya selesai semuanya, kita pulang dengan kekhawatiran yang kenapa-napa. Alhamdulillah sampai di Jakarta kita selamat semuanya, alhamdulillah. Jadi sudah berhenti sampai di situ saja ya? Udah sampai di situ. Itu dia guys, pengalaman yang sangat luar biasa dari Mas Erik. Tapi bro, gue ada beberapa pertanyaan nih terkait cerita lo tadi. Tadi kan di awal lu bilang kalau lu sempet nanya-nanya ya mengenai cerita mistis yang ada di Gunung Semeru. Itu kalau boleh tahu, Iya betul. lu ada semacam motif khusus nggak sih gitu? Kayak lu kan suka sama hal-hal mistis dan lu pengen ngerasain gitu hal-hal mistis yang ada di cerita-cerita itu. Enggak sih ya, maksudnya gue suka banget cerita mistis dari dulu, suka banget. Apalagi gue ketemu orang yang maksudnya dia termasuk yang sering banget ke Semeru ya, hampir tiap minggu dia ke Semeru. Jadi gue lebih pengen tahu sejarah Semeru, apa sih kecelakaan yang paling parah di sini. Gue cuma pengen tahu itu aja sih, nggak ada motif yang
pengen apa enggak sih. Soalnya kan memang ada orang yang suka banget sama hal horor dan malah entah dibilang normal atau enggak, dia malah pengen ngerasain gitu bro. Kalau gue sih enggak sih, enggak ada pengen sama sih. Berarti emang pengen tahu aja ceritanya kayak gimana ya? Pengen cerita aja, cuma pengen apa ya, suka cerita gitu aja sih. Dan dari cerita lo sama guide tersebut, itu ada yang mirip gak dengan sosok yang lo lihat? Kalau mirip apa ya, gue ngambil kesimpulan gini, mungkin itu jin ya, menyerupai orang yang kecelakaan di gunung kali ya. Cuman gue nggak mau nyangkut pautin sama yang cerita sama Mas itu sih. Cuman gue mikirnya ini kesombralan gue aja, mungkin gue minta tolong ceritain Mas. Si Mas itu ceritain yang tentang yang wanita cewek jatuh dari Mahameru. Gue diliatin yang begitu, mungkin kebetulan aja mungkin ya. Dari cerita itu ternyata lo malah ketemu apa yang diceritain ya? Itu dia. Dan lu sempet nanya ke Jansen gak sih? Pas dia mau balik ke Ranukumbolo itu, lu ngapain ke sana gitu? Sempet nanya nggak? Gue nanya cuman pas yang di pendakian itu, pas mau turun itu. Gue cuma nanya sekali, "Sen lu ngapain?" Dia cuma bilang, "Gue pengen balik lagi." Udah cuma gitu doang. Jawabannya cuma gitu doang. Setelah dari situ, setelah semua selesai, gue gak pernah mau bahas lagi sama dia tentang apapun yang udah kejadian di sana. Termasuk yang dia ngeliat cewek juga, gue gak mau bahas. Gue takutnya malah kenapa-napa lagi gitu. Akhirnya semuanya sampai sekarang udah normal-normal lagi ya? Saya happy ending, alhamdulillah. Gue masih kontak-kontakan sama Ginong, sama Rama. Cuma kalau Jansen udah lost contact. Semuanya juga gue gak tahu Jansen di mana sekarang. Kalau lo pengen kasih pesan ke yang nonton, pesan apa yang pengen lo sampein? Iya, kalau bisa sih. Iya, Gunung Utara. Kalau sebisa mungkin lah, hindari kita untuk bahas masalah mistis. Nah, hindari pertama itu. Kedua, yuk sama-sama kita jaga alam kita, jaga gunung kita. Sampah diperhatikan, tolong jangan buang sampah sembarangan di gunung. Pokoknya salam lestari, salam rimba. Pertanyaan terakhir nih, Mas Erik nih. Menurut lo, kenapa sih Jansen katanya disukain sama salah satu sosok tersebut? Apakah dia kayak melakukan something gitu yang lo tahu? Selama perjalanan gua sama Jansen sih, dia ngikutin peraturan sih. Semua peraturan yang harus diikutin, dia ikutin gitu. Cuman kalau kesimpulan gua karena apa ya? Pertama, dia suka menyendiri tuh loh, suka menyendiri. Yang kedua, dia suka bikin lagu itu, dia otomatis kan harus sendiri kan, maksudnya benar-benar nyendiri lah gitu. Mungkin yang kayak gitu mungkin lebih gampang gitu, mungkin gitu, kita nggak tahu. Dan oh iya, satu lagi, kita waktu itu nemuin si Jansen yang malam-malam itu, dia di depan yang batu petilasan itu, kita nggak tahu itu batu apa kan ya. Soalnya batu itu dikelilingi sama tali, dikelilingin tali. Si Jansen posisi di situ banget, sambil ngeliat ke arah Ranukumbolo. Ya gue ambil kesimpulan sih, apa karena dia duduk di situ, karena dia bengong atau apa, yang mungkin gitu, kita nggak ada yang tahu sih. Terima kasih Mas Erik telah menceritakan ceritanya. Sama-sama. Ya, luar biasa sekali guys, cerita dari Mas Erik ini banyak sekali pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kita harus semakin percaya dan yakin dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Om Ahmad undur diri. Ciao.